Halo guys, kita ketemu lagi di podcast baru. Jadi kita kami, kami dari kelompok A3 dari Latsar CPNS Kementerian PU tahun 2025 angkatan kedua. Mungkin kita kenalan lagi aja ya. Mungkin yang pertama ada dari Mbak Balkis, boleh say hi Mbak Balkis. Ada Mas Fadel, halo Halo, Mas Fadel, halo Mbak Balkis, halo Mas Fadel, Mbak Cesi, halo Mbak Cesi, ada Mas Cahya. Saya Mbak halo Mas Kamel, Bendiko. oke. Mbak Kamel sama yang terakhir Mbak Bila ya. Halo Mbak Bila. Oke, sama aku Enrico di sini aku jadi host atau pembukanya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol asik di sini. eh Mungkin kalau teman-teman baca-baca berita ya 1 bulan terakhir kita tuh mungkin lagi searching-searching di Google dengan keywordnya Kementerian PU pasti nanti nemu nih ada berita yang menarik, bukan menarik sih, lagi hangat itu. Jadi ada berita OTT dari Kementerian PU, tepatnya di Kota Medan. Nah, untuk kali ini kita tidak akan membahas lebih dalam terkait kasusnya, tapi kita akan membahas lebih ke bagaimana caranya agar kita tidak menjadi oknum tersebut. Gitu. Kita sebagai ASN, kita sebagai rakyat Indonesia, bagaimana untuk mencegahnya. Ya, di sini bersama rekan-rekan kita semua, kita akan membahas eh, apa ya temanya, what we can do to make PU stronger and better. Kita akan bicara soal sikap, komitmen, dan nilai-nilai yang harus dipegang oleh kita semua sebagai rakyat Indonesia dan sebagai ASN ya, kalau dari kami, agar membuat bangsa Indonesia lebih kuat. Tuh. Mungkin dari bagaimana sih caranya kita agar apa ya, memiliki integritas yang kuat gitu. Dan mungkin ada tanggapan terkait kasus tadi. Oke, mungkin kasus Mungkin Mbak OTT Bila. di Oke, mungkin kasus OTT di lingkungan PU itu sangat disayangkan ya, Mas Enrico. Itu jadi pengingat bahwa korupsi itu masih jadi masalah serius nih yang masuk ke sistem pemerintahan. Meskipun penegakan hukum oleh lembaga seperti KPK itu sangat penting, tapi juga peran masyarakat dalam kehidupan sehari-hari itu memegang kunci untuk menciptakan perubahan jangka panjang, terutama peranan sebagai individu ya. Jadi itu penting banget nih buat membangun budaya anti korupsi di lingkungan terkecil atau diibaratkan dalam tanda kutip itu vaksin anti korupsi dari diri sendiri dan dari keluarga. Nah, mungkin mau nanya dulu sih ke Mbak Balkis, pernah nggak sih ngasih uang damai gitu untuk mempercepat urusan administrasi? Jujur kalau uang damai nggak pernah, tapi aku tuh ternyata pernah lagi kayak bayar uang SIM biar cepat ngurusnya gitu, tapi aku nggak tahu kalau itu tuh ternyata bayar uang buat percepatan gitu, guys. Haha, jangan Nah, ditiru itu ya. Nah, Nah, itu tuh kalau kayak gitu ada nih muncul bibit korupsinya. Jadi tindakan seperti memberi uang damai saat ditilang atau tadi misalkan saat mengurus administrasi SIM itu tuh bibit-bibit korupsi. Jadi dengan menolak berpartisipasi kita tuh memutus siklus permintaan dan penawaran korupsi. Mungkin mau nanya lagi nih ke Mas Fadel. Mas Fadel bawa mobil mewah gak ke kantor? Aku gak bawa mobil mewah, Mbak, tapi aku bawa Gitu. sesuatu yang lebih mewah. Nah itu. MRT, M-nya tuh Oh, mewah soalnya. wow. Oke. Oke. Mungkin atau aku mungkin ke Mas Enrico aja kali ya. gimana gimana Mbak? Sorry, Pernah nggak sih ngelihat tadi orang-orang gimana? pernah nggak sih ngelihat orang-orang terdekat itu yang punya gaya hidup mewah atau kayak hedon gitu? Ah, ada. Beberapa mungkin teman-teman atau mungkin ya tetangga-tetangga gitu yang sering flexing Oh, gitu ya. flexing. Duit Nah, yang mereka punya, iya, flexing. flexing itu tuh apa ya? Korupsi itu tuh dipicu dari keserakahan dan gaya hidup. Mungkin tadi dibilang flexing itu salah satu bibit untuk korupsi. Jadi itu penting banget untuk menerapkan gaya hidup yang sederhana dan jujur. Nah, ini kan peran yang kita bisa lakukan sehari-hari ya sebagai individu. Kalau misalkan sebagai ASN, terutama ASN PU, kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin, Mas Cahya? Iya, jadi kalau yang kayak kita tahu ya, kalau namanya kita kerja di Kementerian PU itu kan kita tergolong ada di tempat yang lahannya ini lumayan basah gitu. Jadi karena secara umum kalau Kementerian PU ini termasuk sebagai cost center dari APBN dari bangsa ini. Semua proyek infrastruktur, baik jalan,
jembatan, bangunan, gedung, sekolah, itu banyak dibangun dari anggaran yang ada di kementerian ini. Nah, itu sebabnya juga mungkin ketika kita tes CPNS kemarin kan, itu kayak kita diwajibin punya skor integritas ujian SKB itu nilai 4 dari skala 5. Oh, itu gede banget. Ya, mungkin ini ada beberapa contoh yang mungkin aku bisa bukan untuk kita sebagai anak-anak CPNS di Kementerian PU itu bisa menjaga nilai integritas yang kita miliki. Misal contoh satu, kita bisa menolak gratifikasi dalam bentuk apapun. Kalau kita ketemu sama pihak eksternal, baik itu konsultan, kontraktor, atau siapapun, itu kita harus berani untuk menolak pemberian apapun itu, baik makanan, barang, apapun itu kita harus berani menolak. Kedua, kita bisa melaporkan temuan atas ketidaksesuaian di tempat kerja kita masing-masing. Jadi kalau misal kita melakukan monitoring, kita bisa kalau kita menemukan ada spek material yang nggak sesuai sama kontrak, kita bisa laporkan sesuai apapun yang kita temukan di lapangan. Dan yang ketiga, kita nggak boleh memanipulasi laporan. Dalam pengisian kinerja, SKP, kita harus menulis sesuai fakta. Meskipun tidak mencapai target, kita harus menjelaskan alasannya secara jujur. Terus yang keempat, kita juga harus menolak intervensi yang sifatnya menguntungkan salah satu pihak. Karena kita harus sadar, kita sebagai ASN PU, jadi insan PU, itu apapun yang kita lakukan saat ini, hari ini, itu sudah mewakili satu instansi tempat kita bekerja, yaitu Kementerian PU. Jadi kita harus berhati-hati dalam bertindak agar tidak menguntungkan salah satu pihak tertentu. Mungkin itu ya contoh-contoh hal yang bisa kita lakukan sebagai ASN di lingkungan PU. Mungkin kalau dari Mbak Cesi bisa nambahin terkait nilai-nilai apa sih yang harus kita pegang berkaitan pencegahan kasus OTT yang tadi dibahas sama Mas Enrico di awal, biar nggak terulang di instansi kita. Kayak gimana sih, Mbak? Nah, sebenarnya ada 5 nilai yang bisa kita gunakan sebagai pegangan agar kasus seperti operasi tangkap tangan tindak pidana korupsi ini nggak terjadi ya, Mas, Mbak sekalian. Nah, yang pertama itu ada nilai yang pertama ada cinta tanah air. Jadi korupsi ini kan merusak citra bangsa ya. Sehingga ketika kita menghindarinya, berarti menjaga nama baik bangsa dan negara kita. Kemudian kan korupsi juga menghambat pembangunan. Nah, sehingga ketika kita melawan korupsi itu adalah bentuk kontribusi nyata pada kemajuan bangsa dan negara. Nah, kemudian ada nilai yang kedua itu sadar berbangsa dan bernegara. Dengan kita berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara dengan cara tidak melakukan korupsi adalah wujud perbuatan terbaik kita gitu yang bisa kita lakukan pada negara ini. Kemudian kita juga bisa menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang ada. Karena kita tahu bahwa korupsi ini melanggar hukum. Jadi sehingga mematuhi aturan yang ada itu adalah bagian dari bela negara itu sendiri. Nah, nilai yang ketiga tuh setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Korupsi ini kan bertentangan dengan semangat Pancasila. Oleh karena itu, kita harus yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, itu sama aja kita menanamkan dalam diri kita untuk menjunjung keadilan sosial dan kejujuran. Nilai berikutnya ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kita harus siap membela bangsa dari berbagai macam ancaman. Dalam hal ini, korupsi ya, adalah ancaman internal yang merusak negara kita. Selain itu, kita juga bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, misal ikut mengkampanyekan anti korupsi. Dan nilai yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Dengan kita menjaga kesehatan moral dan mental, ini karena integritas moral adalah benteng untuk melawan korupsi. Mungkin itu sih teman-teman nilai-nilai yang bisa kita pegang agar kita terhindar dalam hal ini terkait tindak pidana korupsi. Mbak Cesi izin dong terkait penjelasan dari Mbak Cesi tadi kan berarti kan ada beberapa nilai yang harus dipegang nih untuk menjadi ASN yang baik gitu kan ya.
Nah, mungkin ada beberapa aksi nyata kita sebagai ASN yang dapat dilakukan. Misal dari nilai cinta tanah air. Semua warga Indonesia itu kan wajib mencintai tanah airnya kan, menjaga nama baik bangsa. Itu pun juga menjadi kewajiban seluruh warganya. Jadi, kita sebagai para warga negara, khususnya untuk kita para ASN itu, kita harus menjaga nama baik bangsa dari perilaku-perilaku tercela seperti tindakan korupsi. Jadi agar nama baik bangsa kita itu tetap terjaga. Mungkin yang kedua yang aku ambil itu kan sadar berbangsa dan bernegara. Kita semua tahu bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Semuanya diatur di Undang-Undang Dasar 45 maupun di peraturan perundang-undangannya. Jadi kita semua tahu sebenarnya bahwa siapapun yang melanggar peraturan akan mendapatkan sanksinya. Dan contoh kecil mungkin di kehidupan kita, di kehidupan teman-teman PU sendiri, itu kan kita masuk kantor 7.30 kan, dengan toleransi waktu hingga 8.30. Hari ini, saya bertanya kepada kalian semua yang ada di Zoom ini. Kalian berangkat jam berapa? Sorry, kalian sampai kantor di jam berapa, kawan-kawan? Mas Enrico, Mas Enrico, Saya di jangan jam senyum-senyum saja. 7. 7.25 lah, 7.25. Mepet, mepet. Mepet. 7.25. Mas Yahya berapa Mas Yahya? Kayak pas-pasan saya Pak, 7.30. Bagus. Setidaknya masih ada toleransi 8.30. Jadi kita buat yang lain mungkin kurang lebih sama lah kita kan sebelum 7.30. Apalagi kita tadi ada sinkronus di 8.00 kan. Jadi memang harus datang sebelum jam tersebut. Jadi nanti kita pulang bareng jam 16.30. Betul tidak? Betul, Betul betul. lah. Betul, betul, betul. Mantap. Nah, itu sih. Jadi dari hal kecil ini kita bisa benahi dari kebiasaan-kebiasaan kecil inilah yang membuat kita merasa bahwa tindakan-tindakan yang lebih besar seperti korupsi, tindakan tercela seperti korupsi itu tadi, itu bisa membahayakan kita, lalu keluarga, nama baik instansi, bahkan nama baik bangsa kita itu sendiri. Itu sih, mungkin aku tanyain ke teman-teman bagaimana refleksi diri kalian masing-masing. Mungkin dari Mbak Kamel sih. Aku. Kalau terkait refleksi ya, jujur aja tuh kemarin yang waktu kita awal-awal banget kan masih masuk jadi CPNS tuh pertengahan tahun, kayak ada berita OTT tuh kayak jadi tamparan keras gitu. Jadi kayak bisa jadi alarm tuh untuk kita semua untuk lebih memperkuat komitmen, integritas, dan memastikan nih kita semua yang masih calon-calon ini setiap langkahnya tuh kerja tuh berlandaskan prinsip yang benar guys. Bayangin aja ya, kalau dari kasus kemarin deh. Semua yang udah kita bangun bertahun-tahun, karir, nama baik, dan kepercayaan orang-orang tuh hilang hanya dalam hitungan jam. Karena satu tindakan itu aja yang melanggar integritas. Jadi kayak OTT tuh nggak hanya kehilangan pekerjaan loh, tapi juga kehilangan kehormatan di mata keluarga, rekan kerja, dan otomatis masyarakat. Masuk berita loh ini. Nanti dampaknya tuh kebebasan kita kalau udah kayak gitu, kita bakal direnggut masa depan yang seharusnya ya, udah kita atur, udah cerah gitu ya, berubah jadi jalan terjal penuh stigma gitu. Peluang di masa depan yang udah kita siapkan jadi tertutup rapat. Lebih dari itu sih yang lebih bikin kepikiran lagi kita tuh bakal bebanin keluarga secara moral dan finansial. Jadi hal-hal kayak gini tuh ngingetin banget buat kita untuk jaga integritas bukan hanya soal taat aturan ya guys ya, tapi juga melindungi hidup dan masa depan yang kita cintai tuh untuk masa depan. Jadi ketika integritas itu runtuh, kita tuh nggak hanya merusak cita pribadi kita, tapi juga mencederai nama baik instansi dan apalagi kalau besar lebih besarnya lagi bangsa yang kita wakili. Padahal ya setiap tindakan kita ini kayak yang dibilang Pak Agung tadi itu jadi cerminan dan nilai bela negara kita. Jadi kita harus tetap menjaga kehormatan, taat hukum, dan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Jadi kalau ada refleksi diri ya, apa sih OTT ini ngajarin apa sih? Jadi OTT ini mengajarkan untuk kita agar gitu ya, lebih memilih jujur dan bersih, bukan sekedar pilihan ya. Ini bukan pilihan, tapi ini adalah satu-satunya jalan untuk tetap tegak dan bermakna sebagai insan PU. Gitu sih guys. So jangan sampai nih kita angkatan kita kelihatan kan udah kenal, jangan sampai nanti muncul di berita gitu guys. Gitu sih kalau
Oh ya, mungkin nih ke Mbak Balkis nih, apa ada pendapat atau gimana Mbak Balkis? Sok. Aku setuju banget sih Mbak Kamel sama kamu. Keresahan kamu tuh beneran mungkin dirasakan sama banyak orang ya. Apalagi di sini kan teman-teman juga saling tahu gitu ya. Kalau Kementerian PU itu tuh punya peran penting di Indonesia, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur gitu ya. Dan pembangunan sendiri pun sangat berpengaruh di kehidupan masyarakat dari Sabang sampai Merauke gitu loh, kayak se-Indonesia Raya gitu kan. Dan peran itu besar banget dan gak akan tercapai kalau misalnya ada seseorang atau oknum gitu yang menyalahgunakan kewenangan itu. Misal kayak tadi yang kalau kita bahas tentang si korupsi tadi ya. Dan ya udah emang beginilah adanya kalau ASN Kementerian PU itu harapannya bukan hanya menjadi pekerja teknis, tapi kita juga diharapkan bisa menjadi penjaga kepercayaan rakyat gitu. Dan aku setuju banget sama yang Mbak Cesi sampaikan kalau 5 nilai itu bagus sekali diterapkan buat bisa mencapai penjagaan kepercayaan masyarakatnya itu. Nambahin dikit aja mungkin kalau 5 nilai itu biasanya dikenal dengan 5 nilai dasar bela negara sih teman-teman. Nah, kalau bela negara sendiri ini kadang tuh kita suka mikir itu kayak hal besar banget gitu ya, kayak bela negara, aduh pakai senjata kali ya gitu. Padahal enggak juga, bela negara tuh bisa dari hal-hal kecil gitu. Bisa aja dari kita tuh cukup dengan menyelesaikan proyek tepat waktu gitu. Atau jujur pakai anggaran. Atau misal kita benar-benar mikirin gitu hasil kerja kita tuh sesuai sama kebutuhan masyarakat. Atau bahkan sesimpel tadi yang Mas Fadil ceritain gitu ya, datang ke kantor tepat waktu, pulangnya juga sesuai aturan yang sudah diberlakukan gitu ya. Ya udah gitu, mulai dari hal yang kecil dulu, terus dibiasain, lama-lama nanti kita akan terbentuk karakternya. Kalau semua pegawai PU bisa kayak gitu, insya Allah bukan cuma jalur jembatan yang kuat, aku yakin sih bangsa kita juga bisa ikut kokoh. Paling itu sih teman-teman obrolan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat banyak orang dan bisa bikin kita makin semangat juga buat jaga Indonesia. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semua. Yeay.